Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'da. Kepada para siswa-siswi kelas 12 MA Nahdlatul Muslimin yang saya sayangi, juga saya banggakan, kali ini adalah pertemuan yang kedua di tahap semester genap. Sebelum kita bersama mengkaji lanjutan materi yang kemarin, mari bersama-sama kita menyatukan niat minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dikasih kesehatan, keselamatan, dikasih paham dalam hal mengikuti pelajaran, dan semoga materi atau pelajaran yang kita kaji bermanfaat untuk kita, baik pribadi, keluarga, dan masyarakat. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya kita bersama minta pada Allah Zat yang Rahman Rahim, semoga saat sekarang yang masih berada pada posisi atau situasi yang namanya corona atau wabah, semoga Allah Zat Rahman Rahim sarono rahmat dan fadli Allah, muga-muga Allah Zat Rahman Rahim kersa ngilangake utawa ngisi lah ing dalam masalah ini, musibah untuk kita bersama khususnya dan umumnya warga Indonesia. Amin Allahumma amin, sehingga nanti proses kita mengkaji atau belajar bisa seperti yang kemarin, tatap muka dan seterusnya, sehingga kita merasa senang, puas dan seterusnya. Mengapa? Karena kalau seperti ini hanya waktunya terbatas, sedangkan ya terbatas dalam arti cepat lah ya, 10-15 menit. Sedangkan kalau kita tatap muka sampai 40-45 menit, sehingga ada interaktif dan seterusnya. Oke, mari kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita mau Allah menjabai alannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, mari kita semuanya melihat buku pegangan pada halaman 188. Bab 6. Kemarin telah kita kaji bab 5 tentang fitoh. Nah, sekarang bab selanjutnya bab 6 halaman 188. Materinya adalah melestarikan membaca manaqib. Nah, ini bentuk kitabnya manaqib. Nah, sebelum kita semuanya membahas tentang manaqib, perlu kita kembali kemarin tentang fitoh, yaitu fitoh itu adalah istilah itu NO, NO maksudnya jamiah NO, kembali ke zaman didirikannya NO, yaitu tidak berpolitik. Kemarin kan sudah kita kaji. Oke. Yang kedua, penyebab NO fitoh atau kembali ke semula didirikannya itu adanya dua faktor. Satu, adanya politik praktis zaman Pak Harto, sehingga sesuatu tuh seakan-akan dipersulit, diperketat, gitu ya. Tetap tujuannya pemerintah itu apa, tapi untuk yang namanya kegiatan atau istilah program NU rodok tersulit lah ya. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua yaitu para elit politik singko wong-wong NU ikudu lali karo jamiah NU ne. Jadi dene ku hanya rumangsa wis kepenak dalam arti luas, bayarannya yo macam-macam lah, fasilitasnya macam-macam, sehingga jamiah NU ku dilupakan. Kayak contohnya bentuk dilupakannya kegiatan-kegiatan menyangkut ganom ya, ono ansor, muslimat, fatayat, ibnu itu seakan-akan terabaikan. Sarana madrasah, kemudian pondok pesantren, pondok langgar diabaikan.
kesejahteraan para kiai-kiai sing ora pegawai negeri ya diabaikan. Hal ini yang membuat kita ayo oke, itulah sekilas. Jadi demikian untuk jelasnya dikaji sendiri ya. Kurang paham tanya sama yang tahu, diantaranya saya sendiri yang mengajar. Mari kita melihat ke halaman 188. Melestarikan membaca manaqib. Jadi kita diperintah untuk melestarikan itu meneruskan pakai prinsip al-muhafalatu ala qadimis sholeh wal ahlu bil jadidil aslah. Sebagaimana kemarin pada di kelas 10 atau mungkin kelas 11 atau mungkin pada waktu sanawi sudah sering saya sampaikan bahwa kita warga NU diwajibkan untuk melestarikan hal-hal yang telah ada yang bersifat positif soleh. Dalile al-muhafadzatu alal qadimis soleh. Jadi melestarikan, menjaga sesuatu yang telah ada, qadim yang telah ada soleh baik. Itu diantaranya manaqib, berjanji, ziarah kubur, tahlil, dan seterusnya. Nah, di sini kita mengkaji tentang manaqib, kegiatan manaqib. Jadi NU itu amaliyah macam-macam, kayak mulai kelas itu ada berjanji, kelas 8 ada apa itu, kelas 9 ada apa itu, sekarang kelas 12 manaqib. Dan semuanya tentang manaqib saya harapkan supaya paham. Nah, karena ini teknisnya atau metodenya tidak tatap muka, jadi semoga sebelum kalian tuntas atau selesai di alias ini ya maksud saya, sebelum dinyatakan keluar, dinyatakan jadi sempurna ya. Semoga Allah menghendaki atau ngersakaken kodrat iradate Allah wing kudu iso tatap muka sehingga besok era yang berapa atau bulan apa nanti tak warai caranya manaqib ini. Baik dong? Oke. Kembali ke pengertian manaqib. Manaqib iku piye Pak pengertiane? Loro. Manaqib arti bahasa itu meneliti. Karena arti istilah lihat halaman 191 yaitu mengetahui riwayat hidup orang-orang yang baik. Itu pengertian istilah. Mengetahui riwayat hidup orang-orang yang baik itu arti istilah. Sedangkan ini dikaji semuanya di bawah itu sudah maksud apakah membaca manaqib. Di sini diterangkan untuk bertawasul, untuk mendapatkan berkah, mengenal orang-orang soleh dan seterusnya. Ini tujuan diantaranya, setiap tujuan itu 3. Jadi siji sebagai tawasul sarana, yang kedua mendapatkan berkah. Berkah itu apa Pak? Berkah itu sesuatu yang bisa berlipat-lipat. Jadi numuwul hasanah. Jadi undang-undang keapian itu sing jenenge berkah. Mosok sawah sebau kok iso nyepelahno, kok iso macam-macam lah. Padahal sawah sebau itu namanya hasil sebau barokah dan seterusnya. Ayo dong. Kemudian tak baleni ngoten nggih. Sekarang halaman 92. Kita percepat karena kaitannya karo soal waktu. Ayo dong. Jadi baleni pengertian manaqib ada 2. Satu yaitu arti bahasa. Nah, yang artinya meneliti, sedangkan yang istilah yaitu membaca riwayat hidup orang-orang yang soleh. Lah tujuan manaqib apa? Pirang-pirang diantarane sing perlu kowe kabeh pahami. Siji yaiku tawasul, loro yaiku amri berkah, telu yaiku erti sifat-sifat apike manaqib yaitu sejarah yang kita baca. Sunai kowe samono wis jos. Ayo dong ora usah macam-macam. Ning luwih HP ya macam-macam. Jadi matan itu artinya itu poin, engkau sarah sohasi kasia. Jadi matan kau panahnya jasa. Nah, lihat halaman 192. Maca manaqib itu ono kalane selapan sepisan,
Ono kalane tiap tanggal 11, ono kalane Jumat Legi dan. Iku piye Pak critane? Dino kene ono. Oleh karenanya tetap kowe membaca. Sudah ya, jadi tentang membaca atau mengamalkan manaqib itu tentang waktunya itu tidak harus begini begitu, tidak. Cuma secara umum itu tiap-tiap desa, tiap-tiap kabupaten dan punya tradisi masing-masing. Ada membaca manaqib setiap tanggal 11 Omahiyah. Karena sidane Syekh Abdul Qadir iku tanggal 11. Ono sing macane manaqib setiap hari Jumat. Karena sidane dina Jumat. Ngono ae dipilih ono sing Jumat Legi dan seterusnya. Dan ada yang model lapanan, artinya ya setiap dina apa kuno. Pamane contoh Jumat Legi, setiap Jumat Legi iku maca manaqib. Mbok iku pribadi, mbok iku nek langgar baru jamiah. Baik dong? Itu halaman 192. Sekarang yang selanjutnya, apakah ada dalilnya tentang kita membaca manaqib atau mungkin mengamalkan manaqib atau mungkin mengetahui manaqib? Ini ada di halaman 193. Pada surat Yunus ayat 62 sampai 64 yang bunyinya ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati wa fil akhirati la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Itu Qur'annya. Baik dong. Dan hadisnya Pak, sorry, man adali walian faqad adantahu bi akhrabi. Iki yang hadisnya. Kesimpulannya terus ana dalil nakli baik Al-Qur'an maupun hadis. Mari kita teruskan saja. Ya tadi itu tentang sekilas tentang pengertian manaqib seperti itu. Oke. Jadi lihat halaman 194 tentang dalil sudah kita baca dan seterusnya. Untuk lebih detail dan dalamnya, lebih detailnya ya silakan atau kapan lah kita bertemu. Ya yang kepenak atau yang penting ya nak paham apa saja tanya ya wasalu ala dzikri. Karena waktu itu tadi tentang pengertian. Sekarang B riwayat hidup. Bagaimana Pak riwayat hidupnya Syekh Abdul Qadir Jilani? Halaman 105. Jadi tadi A pengertian singkat mau, sekarang B riwayat hidup. Lihat buku. Riwayat hidupnya Syekh Abdul Qadir dimulai dari kelahiran. Kapan beliau lahir? Lihat buku, yaitu dilahirkan di Naib Jailani, Irak pada 1 Ramadan tahun 471 Hijrah. Apa ini? Riwayat hidup kok mulai lahir. Kapan beliau lahir? Jawabannya beliau lahir yaitu 1 Ramadan tahun 471 Hijrah. Di mana? Di Naib, yaitu Jailani, Irak. Di Irak. Bagaimana ikut cekok? Saya pada saat dilahirkan nalika dene lahir iku ibune dekne sing lairno ku umur 7 tahun. Iku bayangno. Dadi ibuke dekne Mbah Syekh iku umur 7. Iku ki lairno dekne Mbah Syekh Abdul Qadir Jilani. Iku iso apa ya istilahnya bayangno kaifa wa kaifa. Umur 7 seperti siapa dan seterusnya itu lairno anak lanang sing dijengana Syekh Abdul Qadir Jilani sing akhire duwe status Sultanul Auliya, Sultan Ratu Raja Auliya para wali. Kuncine ngono. Jadi kapan lahir? Tadi sudah. Siapa ibu? Berapa umurnya ibunya? Umur ibunya itu tadi. Balik halaman 96. Kalau untuk selanjutnya ini dirinci. Siapakah ayah Syekh Abdul Qadir Jilani? Di sini semua ada ya, yaitu Fusolan dan Paul Misar akhirnya tutup menggunakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini silsilah terus. Ayo, telah mendekati usia balik itu
dia itu selalu belajar dan mempelajari tentang ilmu. Itu ceritanya di sebagian kan ditutup halaman 97 mengisuar itu terangkan tentang dia atau beliau selama selawit tahun itu merantau atau Islam muzlah, menyendiri, tidak kumpul orang banyak sehingga dia tidak dikenal. Itu dilihat halaman 97. Jadi ciri-ciri aneh itu dia senang ngaji dan seterusnya. Dia kemudian menyendiri selama 25 tahun ning tujuannya menyendiri mencari ilmu. Madanan. Terus mengisari, kemudian diambilnya sebagian terus mengisar. Pengisar mursyid. Ya, mursyid Thariqah Qadiriyah yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, Jailani Abdul Qadir Jailani wafat ya buku. Kapan wafat beliau? Lihat pada hari Jumat tanggal 11 Rabiul Akhir 1571 Hijrah. Kapan ini? Hari ini hari Jumat tanggal 11 sasine Rabiul Akhir yaitu Madil Akhir. Paham dong? Jadi nak ono kegiatan manakiban kok done dina Jumat mek kok kene. Nah kegiatan manakib kok tanggal 11 mek kok kene dan seterusnya. Oke? Balik. Kalau demikian Pak, usia beliau berapa? Usia beliau ihdawatis ina 91 tahun. Halaman 98. Berapakah usia beliau? 91 tahun. Kehidupan beliau dibuat apa saja, dibuat melakukan kebaikan, dibuat mengajar, dan dibuat bertausiah. Maksudnya tausiah wasiat. Baik dong, tak baleni secara singkat. Riwayat hidupnya itu mana? Riwayat hidupnya Syekh Abdul Qadir Jailani lahir yaitu pada maupun dinaib pada 1 Ramadan tahun 41 Hijrah. Terus ibune nalika lahir iku umure 3 tahun. Terus balik halamanku. Terus pada waktu beliau itu sudah menjelang balik selalu mengkaji pelajari ilmu-ilmu, ada fikih, itu lihat halaman 97, ada adab, ada fikih, ada ilmu apa saja itu situ ya. Ini sekilas tentang kegiatan mereka. Terus mengisor. Kemudian beliau wafat harinya Jumat tanggal 11 Rabiul Tsani 51 Hijrah. Menurut wis cukup untuk kalian sebagai pengetahuan dasar tentang riwayat itu. Baik dok? Oke. Nanti balik ya umur sangat muda dan seterusnya. Sekarang C, semuanya lihat pada buku biar kalau nanti kalian tuh ingin tahu atau mungkin manakib itu artinya yes, A membaca, B kisah, C riwayat hidup, D dongeng, 4 5 ya, yaitu meneliti. Manakah dari 4 itu sebagai jawaban pertanyaan? Pertanyaan kedua yaitu kapan dan di mana Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan? A. Tahun 471 Hijrah di Irak. 2. B. Tahun 471 Hijrah di Naib. C. Tahun 477 Hijrah di Mesir. D. Tahun 500 Hijrah di Mekah. Dan terakhir tahun 410 Hijrah di Irak. Itulah 2 tugas untuk kalian. Orang harus ngangel manjada wajada redul kangilan insyaallah wajada Oke untuk kalian untuk kali ini sedemikian dulu. Besok insyaallah muga-muga iso tatap muka min Allahumma amin. Yo njaluk Allah muga-muga Allah ndang-ndang ngilangi sing jenenge corona penyebab kita bisa tidak bisa empat mata. Ngoten nggih. Empat mata bisa tatap muka alaniah al-Fatihah. Alhamdulillah demikian untuk pertemuan yang kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.